Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Salam sahabat Kalibata. Selamat sore, Le. Selamat sore. Ya teman-teman, saya bersama Le Parlin Bayuta Barat SHMH lagi sore ini. Le, saya ini 2 hari, mungkin Le juga melihat ya, tiba-tiba kita masyarakat Kalteng ada dikejutkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah KPK. Ya, hasil survei KPK Di tahun 2023. Memang cukup mencengangkan dan mengherankan. Ternyata Kalteng, provinsi kita tercinta ini mendapat peringkat nomor 1 di pengelolaan dana BOS yang menurut KPK berdasarkan hasil survei terdapat dugaan praktek KKN. Praktek KKN. Jadi ada penggelembungan dana, ada fiktif, ada segala macam lah. Gimana Le melihat ini Le? Karena miris sebenarnya, kita berharap dana BOS ini tidak disalahgunakan demi majunya Kalteng. Ya, sebenarnya dengan hasil survei yang disampaikan KPK beberapa hari yang lalu itu tentu prestasi yang memalukan bagi kita di Kalimantan Tengah. Dan di satu sisi juga hasil survei itu juga menyampaikan bahwa pengelolaan dana BOS itu masih jauh dari harapan kita masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, Bang. Artinya harusnya ini hasil survei itu membuat stakeholder di Kalteng ini segera melakukan evaluasi. Jangan sampai yang awal itu survei dari KPK tiba-tiba beneran jadi kasus. Nah, maksud kita kan ini KPK sudah warning. Ya, KPK kasih warning, ini ada yang nggak bener nih. Bahkan ini berpotensi tindak pidana KKN, ya tipikor. Nah, kalau ini tidak segera dievaluasi oleh stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dana BOS tadi, harapan kita tiba-tiba menjadi kasus bagaimana itu? Nah, itu Bang Roy. Oke, jadi saya berharap video kita ini juga ditonton para orang-orang tua siswa ya. Sebenarnya bagaimana sih penyalurannya dana BOS ini? Ya, sebenarnya gini Bang Roy, setelah kita pahami mengenai dana BOS ini kan bantuan operasional sekolah. Ya. Artinya dana BOS ini sebenarnya itu disalurkan langsung ke sekolah. Nah, kalau kita bicara siapa yang bertanggung jawab dengan pengelolaan penggunaan dana BOS, itu adalah tanggung jawab daripada kepala sekolah. Kepala sekolah masing-masing ya? Ya, jadi makanya tadi kan, kalau survei KPK seperti itu, berarti kan ada data atau responden yang komplain terhadap penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah. Makanya saya baca itu hasil survei itu salah satu respondennya adalah dari kalangan siswa dan orang tua murid. Iya. Nah, dari yang disampaikan KPK itu berarti KPK mendapatkan informasi ada ketidakberesan ya di dalam penggunaan dana BOS tadi. Ada dana BOS dikelola oleh kepala sekolah. Makanya di dana BOS itu yang harus dipahami ada namanya tim BOS sekolah namanya. Jadi di sekolah itu ada tim BOS sekolah. Ya, tim BOS sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, ada bendaharanya, kemudian ada anggota. Anggota ini terdiri dari orang tua murid atau orang tua siswa dan komite sekolah, serta salah satu unsur guru. Nah, kemudian dalam manajemen dana BOS juga ada namanya tim BOS kabupaten. Ya. Kemudian ada tim BOS provinsi. Nah, kalau misalnya antara tim BOS sekolah, tim BOS kabupaten, dan tim BOS provinsi ini berjalan dengan ketat, saya rasa nggak ada hasil survei yang memalukan tadi, Bang Ron. Ya. Sebenarnya miris lah kalau melihat survei itu. Tapi survei tadi saya menilai itu cukup kredibel ya. Iya Bang Roy, makanya tadi saya coba menelisik mengenai jumlah besaran dana BOS yang sudah disalurkan khususnya di tahun 2024 ini. Iya. Nah, itu kan kita bisa akses Bang Roy melalui website Kemendikbud itu. Nah, di tahap pertama ini dana BOS yang disalurkan jumlah di Provinsi Kalimantan Tengah itu hampir 277 miliar. Hanya tahap pertama. Baru tahap pertama, kan dana BOS ini ada 3 tahap. Iya, betul. Penyalurannya 3 tahap. Tahap pertama sudah 277 miliar lebih, bahkan bisa sampai 300 miliar. Nah, itu semua kita bisa akses. Masyarakat secara luas bisa akses website dana BOS tadi jumlahnya. Karena yang penerima dana BOS ini sebenarnya bukan hanya sekolah dasar, sekolah swasta pun juga, bahkan sampai SLB, sekolah luar biasa pun juga bisa menerima dana BOS. Nah, cuma kan begini Bang Roy. Yang saya menarik temuan survei KPK itu, survei itu ada namanya pungutan. Ya, pungutan. Ya. Kurang lebih 8% pungutan.
Kemudian ada namanya pengadaan barang yang bermasalah dan juga ada namanya penggelembungan dana, ini markup. Ya, maka Nah, kita ambil contoh survei pungutan. Ini siapa yang memungut? ya, Nah, saya khawatirkan survei ini berujung kepada ada namanya mafia bos. ya, Artinya di sini bukan hanya memang tanggung jawab materialnya ada di kepala sekolah, tapi jangan sampai kesalahan dalam pengelolaan dana bos ini dilindungi oleh tim bos kabupaten itu dinas, ya, juga atau tim bos provinsi itu Ya. dinas. Makanya kan rekomendasi dari KPK itu seluruh yang terkait dengan pengelolaan dana bos itu harus memperketat pengawasan penggunaan dana bos itu. Tapi gini, ini kan hampir mirip sama dana desa, Le. Mirip. Jadi biar para teman-teman pemirsa yang menonton acara kita ini biar bisa mengerti. Sebenarnya dana bos itu harus transparan kan? Ya, makanya tadi boleh. Kalau bicara bagaimana pengelolaan dan penggunaannya, pertama dana bos itu wajib dipublikasikan oleh kepala sekolah. Wajib. Wajib, Bang Roy. Itu aturan mainnya di Permendikbud itu. Baik itu di dinding sekolah maupun di tempat-tempat yang bisa diakses masyarakat. Nah, bahkan dana bos juga penggunaannya bisa dilakukan audit. Nah, coba Bang Roy ini dulu Ya. apa? Ya. Tindak lanjut dari survei yang disampaikan KPK tadi. Ketika itu survei memalukan bagi kita masyarakat dan stakeholder pemerintah di Kalimantan Tengah, apakah kita tidak terusik? Nah, kalau itu survei kemudian ditindaklanjuti dengan audit, ternyata benar ada pelanggaran hukum pidananya. Karena dana bos sejati itu harus diaudit. Ya. Betul, Ya, karena gini Bang Roy, kan tanggung jawab dana bos itu kepala sekolah. Kepala sekolah bikin perencanaan. Yang awalnya perencanaan ya diverifikasi, divalidasi oleh dinas. Nah, kemudian setelah perencanaan baru digunakan. Nah, penggunaannya juga dilaporkan, diverifikasi, divalidasi. Lalu dilaporkan ke aplikasi websitenya Kemendikbud. Sekarang jadi soal bagaimana kalau ini nggak diawasin? Perencanaannya bagaimana, penggunaannya bagaimana? Kalau nggak diawasin, Ya, tapi inilah jadi temuan tapi survei kan tadi. gini, Le. Jadi ini pemikiran saya. Banyak orang tua murid tidak mengerti bahwa dana bos tadi harus transparan. Karena hampir di semua sekolah saya belum pernah menemukan ada itu terpampang pengumuman dana bosnya. Justru itu Bang Roy. Makanya dengan yang disampaikan oleh KPK tadi, kita, masyarakat, bahkan stakeholder pemerintah terkait harus dorong untuk sebagai bentuk pengawasan mewajibkan seluruh kepala sekolah mempublikasikan terkait penggunaan dana bos tadi. Berdasarkan Permendikbud tadi ya? Iya, itu amanat aturan. Makanya tadi kalau ini disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah terkait yang survei yang prestasi kita jeblok ini, ya pemerintah daerah harusnya evaluasi, kemudian melakukan suatu tindakan apa untuk pengawasan yang ketat tadi. Kalau kita mau serius supaya tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana bos. Ya, tapi sebenarnya terlepas dari situ pemerintah wajib serius sebenarnya karena ini menyangkut SDM lah. Justru itu Bang Roy. Kan pendidikan ini sebenarnya kan tujuannya mulia. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, amanat konstitusi pun itu 20% Bang Roy. Baik dari APBN maupun APBD. Nah, dengan dana bos yang sudah disalahgunakan, bagaimana dengan keberlangsungan dunia pendidikan kita? Nah, yang lucunya lagi gini Bang Roy. Ini kan dana bos tiap tahun, bahkan 1 tahun itu 3 kali. Tapi kalau kita masih mendengar ada sekolah yang sarananya kurang, ada gurunya nggak ada, atau perangkapannya minim. Ini kan bagaimana ini Bang Roy? Ya, betul. Tapi Le sepakat nggak? Berarti kalau berdasarkan hasil survei ini tadi ya, KPK tadi, berarti aparat penegak hukum juga kecolongan dong. Nah, ini makanya dong. Selain itu membuat tidak baik bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kita juga dari sisi aparat penegak hukum. Ini kan survei 2023, Bang. Iya, survei 2 tahun lalu. Nah, kita flashback lah di kejadian sepanjang tahun 2023, kita belum pernah mendengar kasus itu. Menjadi suatu kasus tindak pidana korupsi terkait dana bos ya. Bahkan yang hanya kita temukan itu ada satu peristiwa tindak pidana korupsi yang terkait dana bos itu di tahun 2021. Satu sekolah di SMK 1 Kahayan Hilir, daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ya, itu udah lama. Ya, itu udah lama 2021. Makanya dengan kita mengacu survei tadi, loh ini aparat penegak hukum seperti apa nih? Ya, yang bolak-balik kita lihat kan cuma dana desa, Le. Saya belum pernah lihat dana bos nih. Iya, makanya tadi Bang Roy, kan kita hari ini kalau kita bicara bagaimana penegakan hukum atau pengawasan supaya tidak korupsi, itu selain kita juga aparat penegak hukum harus tetap
mawas diri, maksudnya kalau ada pelanggaran, ada laporan atau ada temuan harus ditindak. Ini peran serta masyarakat juga penting. Karena Ya, kalau kita itu. bicara dana bos tadi kan, ada namanya komite sekolah. Di situ ada kumpul daripada orang tua murid atau siswa. Nah, kalau mereka masyarakat ini kritis, ketika ada kejanggalan dalam pengelolaan dana bos, jangan takut, laporkan. Ya. Ya, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kadang-kadang saya mengalami ya, saya punya anak ya. Orang tua tidak terlalu mau care masalah seperti ini. Ya. Artinya peran serta masyarakat sebenarnya sangat diharapkan untuk Sangat pengawasan. diharapkan. Iya tadi Bang Roy, makanya kan tadi kembali ke persoalan dana bos itu yang mengelola ada kepala sekolah. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diawasi. Bisa diawasi melalui mekanisme yang berlaku di internal sekolah itu. Kan ada namanya komite sekolah, Ya. ada rapat dengan orang tua siswa. Hmm. Nah, ketika ada oknum kepala sekolah yang dicurigai ini nggak benar pengelolaan dana bos, nah, ini laporkan. Dan jangan sampai nih peristiwa survei ini membuat kita ini jadi gunjingan nasional, Bang Roy. Malu gitu. Iya, sebenarnya hampir mirip. Mungkin le pernah dengar kali. Dulu ada SMA 1 kalau nggak salah ada yang pungutan liar. Ada, ya. Nah, itu kan Ada sempat naik juga sempat jadi perkara tuh. peristiwa itu. 2019 kalau nggak Ya, salah. 2019 Ya. pernah kejadian juga. Tapi yang mirisnya beberapa tahun terakhir ini saya lihat tidak ada pernah masalah. Ya, Tiba-tiba. seolah-olah Ya. kan dana bos ini Aman. bagus Iya. dan tepat sasaran. Kita dikejutkan dengan predikat dari KPK Survei ini. KPK Ya. ini mau berbanding terbalik. Bahkan kita di atas Sumatera Utara. Itu yang mengejutkan buat saya. Jadi prestasi yang sebut tidak mengenakan. Iya, ini miris ya Bang Roy. Makanya kan kok ini kan dana yang digunakan untuk dunia pendidikan. Ya, untuk mencerdaskan generasi, Iya. untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tapi kalau ini disalahgunakan, kemudian kita lemah, pemerintah itu bahkan cenderung membiarkan atau tutup mata, aparat penegak hukum tutup mata, tutup telinga, ini kan bahaya, Bang. Iya. Kita berharap memang slogan Kalteng Berkah tadi bisa terwujud, Le. Harus, makanya tadi SDM. kan inilah jadi hidup ini kan kita bicara keuangan negara ini kan bukan sekedar hanya slogan, Bang Roy. Iya, betul. Perlu namanya kebersamaan dalam menyikapi mencegah tindak pidana korupsi. Makanya perlu penting pengawasan yang ketat, Bang Roy. Dana bos ada tim bos sekolah, ada tim bos kabupaten, tim bos provinsi. Jadi yang berkaitan dengan pengelolaan dana bos ini harus ketat pengawasan. Kalau nggak diperketat, saya yakin survei KPK ini terulang nanti tahun depan surveinya makin hancur lagi kita. Iya. Ya, kalau nggak diawasi secara ketat itu, Bang. Ya, pendidikannya juga kita harapkan dalam Ya, kalau sudah diawasi ketat, kemudian masih terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum tindak itu. ya, tindakan tegas. Baik itu kepala sekolahnya maupun orang-orang dinas yang melindungi atau yang terkait dengan persekongkolan jahat, tindak. Ya, Ya. betul. Tuh. Betul. Oke, Le, terakhir apa penutup dari Le? Ya, penutup dari saya pribadi mengharapkan masyarakat ini khususnya di Kalimantan Tengah bicara pengelolaan dana bos itu harus kritis, Bang. Kita harus dorong masyarakat itu kritis. Ya. Kalau ada kejadian atau ada perilaku kepala sekolah terkait penggunaan dana bos yang sudah tidak benar, jangan takut, laporkan. Ya, kalau dilaporkan itu ada perlindungannya. Karena gini, Bang Roy, dalam Undang-Undang Tipikor itu kan mereka yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ada perlindungan hukumnya, Bang. Ya, betul. Ya, itu wajib dilindungi. Ya. Nah, kita juga mendorong aparat penegak hukum terkait dengan penindakan tindak pidana, ya harus segera menyikapi ini. Ya, jangan sampai ada kesalahan yang di dekat di ujung mata, itu ditutup mata. Iya, Itu tidak memang. baik, Bang. Itu tidak baik. Ya, betul. Saya juga menghimbau teman-teman APH ya. Ya. Ini kita kaget oleh berita ini. Artinya kok yang di Jakarta sana tahu ada tidak beres di sini, tapi yang kita depan mata, depan hidung kita tidak tahu. Ya, malu kan, Bang Roy? Malu Orang sekali. Jakarta ini orang KPK Ya. tahu ada kebobrokan pengelolaan dana bos, tapi kita di daerah seolah-olah menganggap itu tidak masalah, kan memalukan, Bang. Ya, dan kita memang seperti yang bilang tadi, kita mendorong kepekaan dari setiap masyarakat. Betul, Bang. Artinya ini demi kita bersama, Ya. demi generasi penerus bangsa. Ya, ini kan biaya pendidikan, Bang Roy, untuk Dan itu generasi muda. dan itu di konstitusi sudah kuat. Betul, Bang Roy. Oke, terima kasih, Le. Terima kasih, Ketemu Bang. lagi yang lain. Masih banyak sebenarnya isu, tapi kita sorotin masalah pendidikan dulu, karena ini yang paling penting buat generasi penerus kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalimantan.